Yesus ingin kita berpikir secara global, bukan hanya secara lokal. Meskipun kita harus memperhatikan komunitas lokal kita harus melakukannya juga memikirkan orang-orang di luar negeri. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang terakhir di dalam serial pembahasan kitab Matius pada episode yang ke-83 dengan tema Amanat Agung. Kita akan baca bersama-sama dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu kami ke-11 murid pergi ke sebuah bukit di Galilea yang sudah diberitahukan Yesus sebelumnya. Ketika kami bertemu dengan Yesus di bukit itu, kami sujud menyembahnya. Walaupun hal itu sangat mengherankan sampai ada di antara kami yang sulit percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintahkan semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena itu pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa, supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikuti aku, Bapakku dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka supaya taat kepada semua yang sudah kuajarkan kepada kalian. Dan yakinlah, Rohku akan selalu menyertai setiap kalian sampai akhir dunia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Injil Matius diakhiri dengan pertemuan Yesus dengan para rasulnya di Galilea. Peristiwa ini telah dinubuatkan oleh Yesus sebelum pengkhianatan yang terjadi atas dirinya oleh Yudas, dan telah diumumkan oleh malaikat dan Yesus setelah kebangkitannya. Itu adalah pertemuan yang dipenuhi dengan emosi yang campur aduk antara gembira, kaget, dan juga sedih karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Melihat Yesus, mereka menyembah Dia. Namun beberapa orang ragu. Ini tidak mungkin merujuk pada para rasul yang ragu, karena mereka sebelumnya telah melihat Yesus. Ini merupakan kesempatan di mana lebih dari 500 orang melihatnya sekaligus, dan beberapa orang bertanya-tanya apa yang mereka lihat. 1 Korintus 15 ayat 6. Itu adalah pertemuan di mana Yesus memberikan perintah kepada para murid-muridnya agar memuridkan semua bangsa untuk membaptis dan mengajar mereka, diakhiri dengan janji untuk selalu menyertai mereka. Perintah ini biasanya disebut amanat agung. Saatnya kita akan mengambil beberapa hal untuk melihat lebih dekat. Kita mungkin lebih memahami apa yang sangat luar biasa tentang hal ini. Yang pertama, besar kuasanya. Yesus telah diberikan semua kuasa ataupun otoritas. Sebagai pencipta, Dia memiliki hak azali atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan sebagai penebus kita, terlebih-lebih lagi Yesus memiliki otoritas atas hidup segala makhluk. Semua kuasa, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, ada di tangan Tuhan Yesus. Dia sekarang memerintah di surga. Dia juga memerintah atas raja-raja di bumi. Dengan semua kuasa di surga dan di bumi, Yesus tentu saja layak menerima ketaatan kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus pasti dapat memenuhi janjinya atas dasar otoritas yang begitu besar.
Yesus memberikan amanat agung. Saat kita melanjutkan, kita akan melihat yang kedua, besar di dalam misi. Mereka akan menjadikan murid. King James Version mengatakan mengajar. Kata Yunaninya berarti menjadikan murid. Jadi mereka menjadikan pembelajar, penganut, peniru dari Yesus Kristus. Yesus telah mengundang semua orang untuk menjadi murid-Nya. Dia mengharapkan murid-murid-Nya menjadi seperti Dia. Bagaimana mereka harus menjadikan murid? Pertama, dengan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan untuk pengampunan dosa. Baptisan di dalam air itu melambangkan telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dan akhirnya dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kemudian mengajar mereka untuk melakukan segala hal yang Dia telah perintahkan. Baptisan hanyalah permulaan, pengajaran harus dilanjutkan. Seperti halnya dengan murid-murid di masa awal, baik baptisan maupun pengajaran berkesinambungan ataupun berkelanjutan, sangat penting untuk pemuridan yang benar. Kita juga harus memperhatikan tentang amanat agung terlebih dahulu. Hal yang ketiga artinya besar di lingkupannya. Ini untuk semua bangsa. Mereka harus pergi ke seluruh dunia dan berkhotbah atau memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Mereka harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Untuk segala bangsa, bukan hanya untuk Israel saja. Di dalam momen pemutusan 70 murid untuk penginjilan terbatas, itu hanya diperuntukkan bagi Israel. Matius 10 ayat 5-6. Tetapi amanat agung ditujukan untuk orang bukan Yahudi saja, untuk segala bangsa bisa menjadi sesama ahli waris kita di dalam kerajaan surga. Untuk semua bangsa, bukan hanya untuk kita sendiri. Yesus ingin kita berpikir secara global, bukan hanya secara lokal. Meskipun kita harus memperhatikan komunitas lokal kita harus melakukannya juga memikirkan orang-orang di luar negeri. Akhirnya kita mencatat tentang amanat agung bahwa itu adalah besar di dalam janjinya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Aku menyertai senantiasa." Ini sebuah janji yang mirip dengan yang Yesus buat sebelumnya, baik kepada para rasulnya, kepada mereka yang menaati perintah-perintahnya. Sebuah janji yang mirip dengan yang Tuhan berikan kepada Musa, kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Sebuah janji yang seharusnya memberikan banyak kenyamanan di saat ditindas ataupun dianiaya. Bahkan sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai saat masa tua yang akan terjadi dan orang jahat akan dipisahkan dari orang yang tidak jahat. Inilah keadilan Allah berbicara pada saat itu. Sepanjang zaman atau dispensasi kekristenan pada saat ini, Yesus akan melakukannya bersama murid-muridnya saat mereka pergi ke seluruh dunia, membuat mereka menjadi banyak murid. Kesimpulannya, apakah amanat agung terbatas hanya untuk para rasul? Perhatikan baik-baik bahwa murid harus melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang baru saja Yesus perintahkan kepada para rasul? Karena itu pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa sebagai muridku. Murid masa depan harus mematuhi semua perintah, termasuk yang satu ini. Oleh karena itu, amanat agung adalah amanat kepada gereja. Apakah kita menghormati amanat agung dalam hidup kita? Kita lakukan jika kita tunduk pada otoritas Yesus, bekerja untuk memuridkan Yesus, berusaha untuk memuridkan di segala bangsa di dunia, tinggal di dalam firman-Nya dan dengan demikian memastikan kehadiran-Nya yang tinggal di dalam hidup kita. Tidak lama setelah memberikan amanat agung, Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Murid-muridnya yang paling awal menerima tugas ini dan melakukan hal-hal hebat dengannya. Semoga kata-kata Yesus ini memotivasi kita untuk melakukan hal-hal besar dalam pelayanan kita kepadanya juga. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, amanat agung diberikan kepada saya dan kepada saudara.
karena kita adalah orang-orang yang sudah dimuridkan dan kita wajib juga memuridkan murid yang lain. Sehingga dengan demikian maka segala bangsa akan menjadi murid Tuhan dan Tuhan akan datang menjemput saleh-salehnya kelak. Kiranya Tuhan senantiasa yang akan memberikan kekuatan dan penyertaan selalu. Shalom.